Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran kelima dengan muatan IPA dan SPDP. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Nah, Indonesia itu sangat kaya akan keragaman budaya. Antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia itu sangat banyak. Di antaranya ada batik, ada ukiran, ada juga anyaman. Sekarang kita akan membahas tentang batik. Jadi, batik itu merupakan salah satu jenis karya seni rupa dua dimensi yang permukaannya bercorak. Batik terbagi menjadi dua. Ada batik klasik, ada batik pesisir. Apa perbedaan dua batik ini? Yang pertama, batik klasik itu pewarnaannya cenderung gelap. Dan motifnya atau polanya menggunakan lebih banyak motif yang geometris. Dan juga batik klasik ini mengandung makna-makna filosofis. Nah, perbedaan dengan batik pesisir adalah batik pesisir ini menggunakan warna-warna yang cerah. Dan juga motifnya lebih lebar dan sifatnya naturalis. Jadi ini ya perbedaan antara batik klasik dengan batik pesisir. Berikut adalah contoh batik klasik. Ada batik Kawung, batik Sidomukti, batik Sido Asih, kemudian batik Truntum, dan batik Parangkusumo. Sekarang kita lihat contoh dari batik pesisir. Ada batik Pekalongan. Kemudian ada batik Cirebon atau yang kita kenal dengan batik Megamendung. Ada batik Tegalan dan ada batik Semarang. Kalian bisa lihat ya perbedaannya. Kalau yang tadi batik klasik itu warnanya cenderung gelap, kalau batik pesisir lihat di sini warnanya cerah ya, berwarna-warni. Nah, sekarang untuk membuat batik, ada alat-alat tradisional yang digunakan para pengrajin batik. Alat-alat tradisional untuk membatik yang pertama adalah canting. Seperti apa bentuknya? Nah, ini adalah canting. Kemudian selanjutnya ada lilin malam. Nama lilinnya itu malam. Seperti apa lilinnya? Nah, ini adalah lilin malam. Jadi nanti lilinnya ini dicairkan, kemudian dimasukkan ke dalam canting. Alat selanjutnya ada wajan kecil dan kompor. Nah, ini ada wajan kecil dan kompor kecil juga. Nah, di sini lilinnya nanti dicairkan dan nanti lilinnya ini dimasukkan ke dalam cairannya ini ke dalam canting. Selanjutnya ada gawangan. Nah, ini adalah gawangan. Jadi untuk tempat kainnya ya. Selanjutnya ada zat pewarna. Nah, ini adalah pewarna yang digunakan untuk mewarnai batik-batik tersebut. Selanjutnya ada dingklik. Nah, ini adalah dingklik. Dingklik ini adalah tempat duduk bagi para pengrajin batik. Ya, jadi duduknya di tempat duduk kecil seperti ini. Di bawah duduknya ya, dengan dingklik. Kemudian ada bandul. Nah, bandul ini adalah adalah pemberat pada kain. Jadi kainnya ketika digunakan itu ada pemberatnya dan mudah untuk dibuat motif batiknya. Kemudian ada kain mori. Nah, ini seperti ini kain mori. Ini adalah kain yang biasanya digunakan pada batik tradisional. Jadi alat-alatnya ada canting, lilin malam, ada wajan kecil dan kompor, ada gawangan, ada zat pewarna, dingklik, bandul, dan kain mori. Nah, pembuatan batik itu ada beberapa teknik ya. Yang pertama ada teknik tulis. Teknik tulis ini adalah teknik tradisional pembuatan batik. Jadi pembuatannya itu dengan tangan langsung dengan menggunakan canting dan lilin malam sebagai pembuat motifnya. Kemudian ada teknik cap. Teknik cap ini adalah teknik yang menggunakan stempel yang di stempel itu sudah dibentuk ragam hias batik. Nah, capnya ini dibuatnya dari tembaga.
Kemudian ada pembuatan batik dengan teknik cetak atau sablon. Nah, ini teknik cetak atau sablon ini mencetak kain sehingga punya motif seperti batik. Jadi dicetaknya seperti sablon. Jadi ini ada 3 ya teknik pembuatan batik, teknik tulis, teknik cap, dan teknik cetak atau sablon. Akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-6 dengan muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Kemarin, kita telah mempelajari cara menyusun naskah iklan. Dan juga kalian sudah mempelajari cara membuat storyboard untuk iklan media elektronik. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memeragakan iklan yang sudah kalian buat naskahnya dan juga sudah kalian buat storyboardnya. Lalu bagaimana caranya memperagakan iklan tersebut? Berikut cara untuk memeragakan iklan media elektronik. Yang pertama, kalian menggunakan suara yang keras dan lantang. Ya, jadi jangan pelan suaranya, nanti tidak terdengar. Kemudian, menggunakan pengucapan yang jelas dan tidak menggumam. Selanjutnya, menggunakan kontak mata dengan penonton. Berikutnya, tidak menghalangi pandangan mata penonton. Kemudian, kalian juga tampil penuh percaya diri, jadi tidak malu-malu ketika tampil. Dan menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Ya, jadi apa aja yang dibutuhkan di iklan tersebut, kalian lengkapi untuk digunakan saat peragaan iklannya. Kemudian, menjadikan sketsa gambar di storyboard sesuai naskah untuk pedoman berakting di iklan tersebut. Dan juga kalian harus hafal dengan naskah yang akan dibawakan pada iklan tersebut. Nah, jika kalian mengikuti pedoman ini, maka peragaan iklan kalian tentu saja akan bagus. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memasang atau menampilkan iklan. Yang pertama, iklan yang dipasang itu harus tepat sasaran. Yang kedua, kalian memilih media yang cocok untuk iklan yang telah dibuat. Jadi iklannya itu lebih bagus pakai iklan media cetak atau lebih bagus pakai iklan media elektronik. Selanjutnya, memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Dan juga, kalian harus membuat biaya penghitungan iklan dengan teliti. Nah, kalian tentu pernah bekerja kelompok kan ketika di sekolah? Dalam sebuah kelompok, pada umumnya terdapat keberagaman anggota. Ya, perbedaan-perbedaan pendapat itu juga sangat mungkin terjadi ketika kalian bekerja kelompok. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut mengajarkan kita untuk saling bertoleransi. Kegiatan atau bekerja dalam kelompok berbeda dengan bekerja sendiri. Nah, baik kegiatan bekerja sendiri maupun bekerja dalam kelompok itu masing-masing punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Disimak baik-baik apa saja kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dalam bekerja sendiri, yaitu bekerja dengan keputusan atau dengan pendapat sendiri. Kelebihan yang selanjutnya, hasil pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Dan kalian bisa meningkatkan sikap kemandirian dalam bekerja sendiri. Nah, sedangkan kekurangan dalam bekerja sendiri adalah pekerjaan akan terasa lebih berat karena dikerjakannya sendiri. Kemudian, pekerjaan juga tidak cepat selesai. Produktivitas pekerjaan itu jadi sedikit, dan juga dapat mengurangi kepedulian, kebersamaan, dan toleransi dengan orang lain. Nah, sekarang apa saja kelebihan dan kekurangan dari bekerja dalam kelompok? Kelebihan bekerja dalam kelompok, yang pertama, pekerjaan berat akan menjadi ringan karena dikerjakannya bersama-sama. Kemudian, pekerjaan juga jadi lebih cepat selesainya. Selanjutnya, hasil pekerjaan bisa lebih memuaskan dan kalian lebih produktif karena banyak hal yang bisa diselesaikan. Dan juga bekerja dalam kelompok itu dapat meningkatkan kepedulian, kebersamaan, dan juga toleransi. Namun, bekerja dalam kelompok juga ada kekurangannya. Yang pertama,
tidak semua pendapat itu dapat digunakan sebagai keputusan. Kita harus memilih pendapat-pendapat yang baik untuk semuanya. Kemudian, perbedaan pendapat ini bisa menimbulkan konflik. Nah, jika tidak kompak, pekerjaan hanya diselesaikan satu atau beberapa anggota saja. Dan kalau sampai ada konflik dalam kelompok, akan mengganggu pekerjaan kelompok. Jadi ini ya kelebihan bekerja dalam kelompok dan kekurangan bekerja dalam kelompok. Nah, sekarang lihatlah anak-anak ini, mereka sedang bekerja sama dalam membatik. Adakah di sini yang pernah belajar membatik? Wah, bagus sekali jika kalian pernah belajar membatik. Nah, sebagaimana kalian tahu, membatik itu biasanya dilakukan pada kain. Nah, selain kain, bisakah kita belajar membuat pola batik di kertas? Tentu saja bisa. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat pola batik pada kertas. Langkah-langkahnya, yang pertama, kalian harus menyiapkan dulu alat dan bahan untuk membuat pola batik pada kertas. Yang pertama, siapkan dulu seperti kertas gambarnya, pensil, penggaris, spidol, dan juga alat mewarnai. Kemudian, membuat pola seperti misalnya garis-garis atau juga kotak-kotak. Kalian kemudian bisa memberi tambahan motif. Setelah itu, kalian menebalkan garis menggunakan spidol hitam dan kemudian batik tersebut motifnya diwarnai. Sekarang bisa kalian simak cara membuat batik pada video berikut ini.